Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ernita, mahasiswi dan peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, bidang pendidikan kimia dengan nomor induk mahasiswa 712405911802. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMA Negeri 2 Lunga. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan materi konfigurasi elektron. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ya? Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Supaya pembelajaran kita diridhai oleh Allah dan mendapat keberkahan. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Zuhaidi Bu minta memimpin doanya. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun dalam keadaan suasana hujan, angin, tapi anak-anak ibu alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Nazar sama Rizka. Berarti 2 orang aja ya? Ya. Ibu absen aja dulu ya. Inayati, Dea, Safira, Nabila. Berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Kenapa orang itu tidak hadir? Izin, sakit ya, mungkin karena cuacanya ya. Kita doakan semoga kawan-kawan kita yang tidak hadir hari ini bisa segera sehat dan bisa bergabung belajar bersama kita kembali ya. Oke. Ibu rasa ini kayaknya masih kurang semangat ya. Supaya meningkatkan semangat nasional kita, Ibu ajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh? Boleh ya, biar semangat ya. Ibu minta tolong kita nyanyikan lagu Indonesia Rayanya sambil berdiri, bisa ya? Bisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali? Udah semangat? Ya. Kalau sudah menyanyi pasti udah semangat ya. Baik, selanjutnya coba kita membaca sama-sama kesepakatan kelas ya, supaya proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan tenang, tidak ada keributan, bisa berjalan dengan lancar. Kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama yaitu yang pertama saling menghormati yaitu sesama kawan dan sesama guru. Dan yang kemudian komunikasi ya, sesama siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun. Kemudian ada kehadiran hari ini alhamdulillah ada 90% ya, walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak mendukung. Udah berapa hari ya kita hujan ya. Kemudian ada partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Terus ada jujur dan saling menjaga. Kemudian penggunaan ponsel. Kalau misalnya tidak Ibu izinkan menggunakan ponsel, itu jangan dipegang, jangan digunakan, supaya kita bisa memahami materi hari ini. Jadi sebelum kita melanjut ke materi hari ini, Ibu mau bertanya nih, minggu lalu kita sudah belajar materi apa ya? Siapa yang masih ingat? Oke, Fahri coba. Struktur atom dan perkembangan model atom yang tersusun dari partikel-partikel penyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Fahri. Ya, siapa lagi yang masih ingat materi minggu lalu? Apa itu proton, neutron, dan elektron yang telah disebutkan oleh si Fahri tadi? Tahu. Ya, coba Azmi. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif. Sedangkan neutron adalah partikel yang bermuatan netral. Iya, tepuk tangan untuk Azmi. Selanjutnya kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini coba dibacakan bersama-sama. Peserta didik dapat menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron untuk setiap golongan dan periode. Diskusi dalam kelas bersama guru dan teman guru sekelas. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, Ibu kasih dulu pretest. Nanti setelah pembelajaran hari ini, Ibu juga ada kasih post-test. Ibu tampilkan aja di layar Ibu. Soalnya ada 5 butir, dijawab di buku. Setelah dijawab, dikumpulkan. Itu ya soalnya ya, nampak jelas? Jelas ya. Waktunya 5 menit untuk 5 butir soal. Ya, coba dikerjakan. Udah ada yang siap? Kalau sudah siap, boleh dikumpulkan ya bukunya. Kalau enggak, kumpul per kelompok aja. Udah. Udah ya? Oke, selanjutnya Ibu akan kasih nonton kalian video. Jadi Ibu akan tampilkan sebuah video. Nanti video itu kalian simak baik-baik dan didengarkan dengan baik-baik. Karena setelah video, Ibu akan minta kalian memberikan kesimpulan dari hasil video tersebut, ya? Bisa ya? Bisa. Coba disimak, didengar ya. Enggak ada buku catatan lagi. Ambil. Coba diperhatikan semua, didengarkan ya dan disimpulkan nanti. Kembali lagi di Akademi YouTube channel. Semoga teman-teman sehat dan terus bersemangat ya. Teman-teman, pernah memperhatikan bangunan hotel? Kita bisa melihat bahwa hotel itu terdiri atas beberapa lantai. Setiap lantainya terdapat banyak kamar. Susunan lantai dan kamar hotel sama dengan pembahasan kita kali ini.
yaitu susunan elektron pada kulit atom yang dikenal dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ada dua cara dalam penulisan konfigurasi elektron. Pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, itu diingat ya. Konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang konfigurasi elektron. Tonton semua video yang ada di channel kita ya. Sampai jumpa. Udah? Dan nanti ada catatan tadi kan? Dah. Nah, videonya udah kalian tonton semua, udah didengarkan dengan baik. Udah ya? Udah? Udah? Dah. Ya. Jadi setelah kalian nonton, setelah kalian mendengar ya, siapa yang ibu mau minta salah satu yang mau mengambil kesimpulan dari video yang sudah kita tontonkan ya. Siapa yang mau mengambil kesimpulan dari video tersebut? Saya. Coba Miswar dulu ya. Miswar dulu. Coba Miswar. Dari video tersebut saya dapat menyimpulkan bahawa aturan Aufbau yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah dan tingkat energi tertinggi, dan aturan Hahn yaitu pengisian elektron dalam suatu orbital dengan tingkat energi yang sama terlebih dahulu diisi secara sendiri-sendiri, kemudian dilanjutkan secara paralel. Dan satu lagi aturan azas larangan Pauli iaitu tidak boleh terdapat dua elektron dalam satu atom. Yang keempat, hubungan kuantumnya sama. Dah? Nah, Yang lain bisa dimengerti? Ya. Siapa lagi yang mau mengambil kesimpulan dari video? Video yang baru saja kita nonton. Saya Ya, coba Inayati. setelah menonton video yang tadi, saya dapat menyimpulkan konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum memiliki 3 aturan, yaitu yang pertama aturan Aufbau, yang kedua aturan Hahn, dan yang ketiga azas larangan Pauli. Ya, kita masuk dalam materi kita hari ini. Jadi apa materi kita hari ini? Konfigurasi elektron. Ya, apa itu konfigurasi elektron? Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron dibagi menjadi Ya, jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom ya. Jadi ada dua cara konfigurasi elektron. Yang pertama menurut teori Bohr ya, yang kedua menurut mekanika kuantum. Kemudian ada aturan-aturan penulisan prinsip konfigurasi elektron. Yang pertama ada menurut si Aufbau ya, seperti yang telah kita tonton tadi ya. Ada dari si Aufbau, kemudian ada dari Hahn ya, betul. Ada dari azas Pauli. Ya, betul. Ya, ini contohnya unsur apa ini? Unsur C ya. Unsur C itu nomor atomnya ada 6, nomor masanya ada 12 ya. Nomor atomnya 6 berarti dia mempunyai 6 elektron. Ya, kalau misalnya menurut si Aufbau, dia kan harus dari tingkat terendah dulu ya kan. Jadi konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p2, 2. Ini ya, elektronnya 2 ditambah 2 ditambah 2 jadi 6. Oke, kalau misalnya konfigurasi elektronnya itu bermuatan, nah bagaimana caranya? Gampang ya kan? Ini contohnya seperti unsur Mg, Mg magnesium. Ya, unsur Mg dia memiliki nomor atom 12 ya. Dia di atom netralnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Itu atom lemah. Tapi ketika dia bermuatan di sini contohnya bermuatan 2 plus. Ya, kalau dia 2 plus, catatannya yang harus kalian ingat, jika bermuatan positif, berarti jumlah elektronnya sama dengan nomor atom dikurang dengan jumlah muatan. Misalnya ini nomor atomnya 12 dikurang dengan ini jumlah muatannya 2. Berarti 10 sehingga si Mg ini menjadi 1s2, 2s2, 2p6.
duanya itu sudah melepaskan. Ya, dua plus berarti dia melepaskan. Nah, kalau dia bentuknya dalam negatif, kalau negatif misalnya ini seperti Cl, unsur Cl. Dia nomor atomnya 17, ya. Jadi atom netralnya seperti yang kita lihat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan ya, nomor atomnya 17 ya. Tapi ketika dia bermuatan negatif, berarti negatif itu artinya dia menerima. Tadi kan kalau misalnya dia positif, dia melepaskan. Ingat ya, kalau positif melepaskan, kalau negatif menerima. Ya, berarti ini kalau misalnya dia tandanya min aja, berarti tandanya dia cuma satu yang dia lepaskan. Nah, kalau misalnya dua dia ditulis seperti MG tadi, kan ada tulis 2 plus. Ini dia karena satu melepaskan, berarti cukup ditulis min saja. Udah sampai di sini paham? Paham ya konfigurasi elektronnya ya. Nah, sebelum ibu memberikan LKPD-nya untuk mengerjakan LKPD-nya, biar anak-anak ibu semangat mengerjakan LKPD-nya, kita ice breaking dulu ya. Bisa ya? Bisa. Jangan lemah lesu ya dengan cuaca yang begini ya. Harus semangat. Oke? Coba berdiri sebentar. Terima kasih. Ya, itu kata-kata explication-nya tuh ada di depan ya. Siap? Siap. Ya, yang semangat siap? Siap. Oke. Kepala, Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pinggul bergoyang, pundak, lutut, kaki dan kepala, pinggul bergoyang, kepala, pundak, lutut, kaki, pinggul bergoyang, dan bertepuk tangan. lutut, kaki. Sudah, tapi banyak yang masih konsentrasi ya. Baik, coba boleh duduk semua. Boleh duduk. Kita kerjakan ya. Ini kelompok 1. Ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompok 1 kita buat nama-nama yang sesuai dengan aturan konfigurasi tadi, boleh? Boleh. Berarti ini aturan konfigurasi tadi apa? Afbau. Nah, ini afbau ya. Ingat ini kelompok afbau. Ini kelompok Han, ya. Ini kelompok ada larangan kauni, ya. Ya, afbau ya. Ini dari kelompok Han. Kelompok Han. Ya, jadi nanti di mana yang tidak mengerti boleh ditanyakan sama ibu ya, dikerjakan bersama-sama, oke? Kita diskusi. Dibaca dulu nih, dibaca semua ya. Nilainya juga ini, ya, lalu kerjanya. Jadi coba baca. Ada di semua nanti ada lampiran, ini juga diperhatikan. Nah di saat di musyawarah kan kelompoknya ya. Ini ya, ini coba lihat di belakang ada nomor lagi. Itu ada angka pertama yang nomor berapa? Ini kan sudah dulu. Hah? Masa? Coba nih. Nah ini kan suara dulu nomor satunya bagaimana?
Ini kan nomor CR, kita plus, ya kan? Berarti ini ada kelompok, ya. Jadi, rekomendasinya adalah golongan ya. Ada yang suka? Yang keduanya tiga ya. Yang ketiganya nilai kelompoknya ya, yang kelompok ya. Semua ya, kelompok ya. Udah siap semua? Kelompok apa guys ya? Kelompok Han ya, kelompok Han guys ya. Ada jalan dulu guys ya. Oke. Sekarang maju kelompok presentasi ya. Presentasi siapa? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Siapa? Ayo. Siapa yang oke? Tepuk tangan untuk kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, iaitu konfigurasi elektron unsur klor C1 dengan nomor atom 17 adalah 17 Cl sama dengan S12 252 2P6 352 3P5. Kulit valensi sama dengan Ns Np. Elektron valensi sama dengan 7 elektron. Golongan V2A. Periode golongan 8A. Periode 3. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Han. Ini untuk pertanyaan dari kelompok Han, penjelasannya 3P4 N sama dengan kulit terakhir yaitu 3, ini 3. E-nya azimut itu ada SPDF, di mana nilai S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Pada soal elektronnya P, jadi nilainya 1. Ya. Nah, bagaimana bisa diterima kelompok Han? Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok apa? Sudah, selanjutnya memang kelompok yang mana dulu? Larangan poli atau apa? Nah, larangan poli dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok larangan azas Pauli akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah konfigurasi elektron unsur kripton atau Kr dengan nomor atom 36. 36 Kr sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Kulit valensinya adalah 4s dan 4p. Sedangkan elektron valensinya adalah 8 elektron dengan 4s2 tambah 2p6 sama dengan 8 elektron. Jadi ini termasuk golongan 8A dengan periode 4. Jadi apakah kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan?
Larangan poli. Berarti kelompok larangan poli presentasinya dengan sangat keras ya. Tepuk tangan untuk kelompok larangan poli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selanjutnya kelompok Han ya, coba kelompok Han maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok yang sudah kami bahas bersama anggota kelompok kami. 1. Konfigurasi elektron unsur kalsium Ca dengan nomor atom 20. 20 Ca sama dengan 1S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Kulit valensi Ca sama dengan 4S2. Jadi elektron valensi Ca sama dengan 2 elektron. Golongan 2A. Golongan sama dengan 2A. Periode sama dengan 4. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya coba kita refleksi ya. Refleksi itu menguasanya siapa yang menjawab untuk tangan yang cepat. Konfigurasi elektron itu dibagi menjadi berapa? Ya, yang besar saudaranya Rahmat karena lagi ujian. Konfigurasi elektronik dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan teori atom Bohr, berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Jadi konfigurasi elektron dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut teori atom Bohr. Ya. Yang kedua menurut teori mekanika kuantum. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran materi kita konfigurasi elektron hari ini? Senang. Bisa dipahami semua? Bisa. Selanjutnya, siapa yang mau mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh bisa. Jadi kesimpulan materi hari ini mengenai konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron dalam atom pada orbital-orbitalnya. Konfigurasi elektron ini penting untuk dipahami karena untuk memahami sifat-sifat kimia suatu unsur, termasuk bagaimana unsur tersebut berinteraksi dengan unsur lain dalam membentuk ikatan. Konfigurasi elektron juga membantu dalam memahami struktur dan aturan dalam tabel periodik unsur. Ya, benar sekali seperti bisa menyimpulkan ada kekurangan untuk bisa. Semua siap, bisa lakukan proses. Ya, proses itu menyimpulkan ya. Alhamdulillah, materi kita konfigurasi hari ini sudah selesai ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Jadi materi untuk minggu depan itu materi tentang sistem periodik unsur ya. Nanti bisa dengan ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Haidi, Ibu minta memimpin doa menutup pembelajaran hari ini. Allahumma wa bihamdika astaghfirullah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillah.